Assalamualaikum majikan, di mission kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sebenarnya kejadiannya udah cukup lama. Namun baru-baru ini nih ada hasil dari pengadilan setelah alot gitu ya, biasalah bertahun-tahun. Dan kasusnya menurut gue ini cukup unik. Ya maksudnya kayak adik-adik aja begitu loh, dimana pelaku menghabisi korbannya pakai bola yoga. Lah bingung kan lu? Gimana caranya bola yoga yang membel tuh bisa di-dribble tapi bisa menghabisi nyawa orang. Bentukannya kan bulat begitu ya, kagak ada tajam-tajamnya. Nah, jadi ceritanya nih ya. Di tanggal 25 Mei 2015, di sebuah pinggiran halte bus yang berada di Hong Kong tuh sore-sore sekitar jam 4, ada sebuah mobil Mini Cooper berwarna kuning yang terlihat parkir di samping halte bus itu. Yang mana lama-lama dilihat-lihat nih kayak ada yang aneh sama mobil ini. Umumnya kalau mobil berhenti di sebuah halte itu kan cuma buat ngedrop atau ngangkut nurunin penumpang ya. Tapi Mini Cooper kuning ini tuh terlihat lumayan lama terparkir di situ dengan kondisi mesinnya nyala dan wiper yang gerak-gerak juga nyala, padahal mah kagak hujan. Sampai setengah jam kemudian nih, ada seorang warga yang kebetulan lagi lalu lalang di sana. Dia ini seorang nakes yang memang bekerja di rumah sakit dekat situ. Nah, si nakes ini yang udah beberapa kali lewat jalanan tadi ngeliat itu mobil kok terus-terusan ada di sana. Ya karena penasaran, kepo ya. Abisnya dari tadi dia beberapa kali lewat tuh warawiri itu mobil kagak kemana-mana, mana wipernya nyala mulu. Kayaknya ada nggak beres nih. Pas diintip tuh ke kaca mobil, ternyata di dalamnya ada dua orang perempuan. Yang satu duduk di kursi pengemudi, yang satu lagi duduk di kursi penumpang belakang. Dimana mereka berdua terlihat pingsan di dalam mobil. Ya sama si nakes langsung diketok tuh jendela mobilnya beberapa kali, tujuannya buat bangunin penumpang yang ada di dalam. Dikira ini ketiduran atau pingsan atau gimana. Tapi setelah beberapa kali diketok, ternyata dua orang di dalam itu tetap nggak bangun-bangun. Sama si nakes coba dibuka nih pintu mobilnya, ternyata nggak dikunci. Dicoba dibangunin gitu kan, digoyang-goyangin tetap nggak bangun-bangun. Dan pas dicek nadinya gitu, terasa lemah banget. Ya nakes kan pasti ngerti ya cara ngecek-ngeceknya ya. Akhirnya langsung ditelepon tuh ambulans dari rumah sakit tempat dia bekerja. Dan karena tadi dicek denyut nadinya sih masih ada, cuma terasa memang lemah ya. Si nakes ini terus berusaha ngebangunin dua orang itu sambil nunggu ambulans datang. Pemandangan itu juga tentunya menarik perhatian orang-orang di sekitar sana kan, pada langsung merekam lah tuh kan, ngupdate. Singkat cerita, ambulans datang nih dan dua penumpang tadi langsung dievakuasi. Nah, dari hasil temuan di dalam mobil itu ada kartu identitas, yang mana diketahui dua penumpang ini bernama Kau Shifung berusia 47 tahun sama anak perempuannya Kau Liling berusia 16 tahun, yang mana mereka adalah ibu dan anak. Begitu sampai rumah sakit, ibu dan anak ini langsung dilarikan ke IGD. Dokter di sana sudah mencoba segala cara untuk mengembalikan kesadaran mereka berdua, tapi ternyata denyut nadinya tuh terus melemah sampai akhirnya ibu dan anak ini dinyatakan telah tiada di jam 6 sore. Nah, lebih dramatisnya lagi nih, walaupun tadi dinyatakan telah tiada jam 6 sore, pihak keluarga dari ibu ataupun anak ini tuh nggak berhasil dihubungi sampai sekitar jam setengah 9 malam. Ya karena pas ditelepon kagak ada yang ngangkat. Tapi pas dicari-cari lagi nih datanya di rumah sakit, ternyata keluarga dari si ibu ataupun anak ini tuh juga ada di rumah sakit yang sama, gengs. Karena suami dari Bu Shifing ini atau ayahnya Liling ya berarti ya, itu adalah Profesor Dr. Anastasi yang memang bekerja di rumah sakit itu. Jadi tadi pas pihak rumah sakit nelponin nih ya, si bapak ini lagi kerja nanganin pasien, baru megang handphone di jam setengah 9 malam. Jadi baru tahu kalau anak dan istrinya telah tiada di rumah sakit tempat dia bekerja. Profesor Dr. Anastasi ini tuh namanya Kau Kim Sun, gengs, atau abis ini kita nyebutnya Dr. Kim ya. Yang begitu dapat kabar mengenai anak dan istrinya, dia langsung buru-buru ke ruang jenazah. Di sana Dr. Kim nangis histeris sejadi-jadinya. Kaget banget lah kehilangan dua keluarganya sekaligus begitu. Dan tapi ternyata dia sendiri adalah pelakunya. Nah lo, apa kabar dunia? Tapi gimana caranya si dokter yang sebenarnya lagi jaga shift tuh, yang banyak saksi mata dong pastinya kan, memperkuat alibinya orang lagi nanganin pasien, tapi kok bisa menghabisi anak dan istrinya sekaligus di waktu yang sama? Ya namanya ini kan juga profesor doktor, udah pasti pinter, nggak kayak kalian gitu kalau disuruh bikin rencana resolusi 2025 mau ngapain. Rata-rata jawabannya, ya udahlah ikutin takdir aja. Ya pasrah bener lu jadi orang. Jadi ini ya semacam salah satu sebenarnya kayak pelaku-pelaku di Detektif Conan, gengs. Yang ada aja gitu ide pelakunya ya. Kagak bakal kepikiran nih kalian macam plot twist. Makanya dengerin sampai habis ya. Seru ini. Tapi biar runut ya, kita mundur dulu flashback ke belakang. Nanti dedek sering begitu ya.
Jadi si Dr. Kim ini tuh aslinya adalah orang Malaysia sebenarnya, gengs. Dia lahir pada 19 Januari 1953 di Penang. Dan waktu umurnya 25 tahun, dia tuh berhasil lulus dan mendapatkan gelar dokter dari Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Dari situ dia ngelanjutin program pascasarjana di bidang anestesiologi tuh di Inggris. Anestesi sendiri itu kan penting ya untuk ngebantu pasien biar nggak kesakitan selama lagi dalam proses tindakan medis macam operasi ataupun tindakan lainnya. Kita aja misalkan kalau mau di laser atau di facial begitu kan di anestesi dulu. Dan ketika obat anestesi diberikan, kadarnya pun tidak boleh sembarangan. Karena kalau dosisnya kurang, ya pasien bisa kesakitan. Tapi kalau kelebihan, pasien tuh bisa sampai lewat loh. Jadi nggak main-main ya, gengs ya, dimana tugas dari dokter anestesi ini dikatakan cukup penting dan krusial banget di dunia medis. Nah, setelah udah mendapatkan gelar spesialis anestesi di Inggris tadi, Dr. Kim nih balik lagi tuh ke Malaysia dan bekerja sebagai konsultan anestesi di Rumah Sakit Umum Penang di sana. Lama dia mengabdinya sekitar 11 tahun tuh di Rumah Sakit Penang tuh. Tapi di tahun 1989, Dr. Kim ini terbang ke Hong Kong untuk kerja di Rumah Sakit Prince of Wales, sekalian ngambil gelar profesor anestesi di Universitas Hong Kong. Jadi memang akademis banget gitu ya orangnya ya. Ya, biasanya Dr. Kim sendiri memang dikenal nih karena penelitiannya di bidang anestesi. Jadi udah expert khususnya anestesi dalam penggunaan zat dinitrogen oksida sebutannya. Jadi anestesi ini kan macam-macam modelannya ya. Ada dioles pakai krim, ada yang diminum, ada juga yang disuntik. Nah, ada pula yang metodenya tuh menggunakan dinitrogen oksida tadi. FYI, dinitrogen oksida ini semacam gas yang dikenal juga sebagai gas ketawa. Dalam dosis kecil, gas ini tuh bisa bikin ketawa-ketawa sendiri aja gitu loh. Tapi kalau dalam dosis yang benar atau dosis sedang nih, itu bisa membuat orang terbius tidak sadarkan diri. Dan dalam dosis yang tinggi, bisa bikin orang lewat alias innalillahi. Nah, Dr. Kim ini tuh ibaratnya pakar dalam anestesi dinitrogen oksida tadi, gengs. Sementara kalau istrinya Bu Siu Fing itu sama-sama orang Malaysia juga, kelahiran tahun 1968. Bu Siu ini sendiri tuh latar belakangnya bagus. Dia lahir dari keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, yang pokoknya bibit bebet bobotnya tuh jelas nggak ada yang aneh. Waktu kuliah, dia ngambil pendidikan keperawatan yang mana disitulah bertemu dengan Dr. Kim. Jadi mereka mah udah pacarannya dari zaman kuliah, udah lama banget. Tapi kok tega nih Dr. Kim ya menghabisi istrinya padahal udah bersama-sama bertahun-tahun begitu. Padahal dari pacaran sampai akhirnya mereka menikah, Bu Siu Fing ini tuh terus mendampingi Dr. Kim, gengs. Jadi waktu tadi Dr. Kim itu mengambil spesialis ke Inggris tuh, diikutin, didampingi. Pindah ke Hong Kong, tetap ikut juga. Jadi ini tuh istri setia yang selalu ikut suami kemanapun. Nah, tapi ternyata setelah pindah ke Hong Kong inilah kehidupan mereka nih mulai mengalami gonjang ganjing. Ya namanya rumah tangga kan pasti ada up and down-nya ya. Nah, prahara rumah tangga dari mereka berdua ini tuh dimulai di Hong Kong sekitar tahun 2004. Karena sejak itu mereka udah sering nih ribut kecil-kecil. Sampai-sampai kalau cekcok nih di depan anak, bahkan di depan umum. Pokoknya apa aja juga diributin. Yang awalnya nih penyebab utama mereka sering ribut itu adalah perkara gaya parenting mereka yang berbeda atau nggak sejalan satu sama lain. Dimana kalau Dr. Kim ini dibilang terlalu tegas, sementara kalau Bu Siu ini adalah tipe-tipe ibu peri yang lemah lembut, nggak pernah nge-push anak. Nah, sedikit banyak nih, hubungan rumah tangga antara mereka ini bisa kita ketahui karena Bu Siu ini tuh sering nulis tuh di buku diarinya. Yang dari isinya, kelihatan memang Bu Siu ini tuh sering dapat hinaan secara verbal dari suaminya sendiri, Dr. Kim. Di banyak momen, Dr. Kim ini tuh sering nyalahin istrinya sendiri. Sampai-sampai ya itu membuat Bu Siu selalu kayak mikir, emang gue salah kali ya, emang gue buruk kali ya. Dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Jadi Dr. Kim ini semacam manipulatif, gengs. Dan dari situ pun Dr. Kim ini juga nggak pernah terlihat ngajak istrinya lagi kalau misalkan dia pergi kemana-mana, keluar kota atau menghadiri pernikahan kerabat gitu, nggak pernah dibawa istrinya. Ya menurut curhatan si Bu Siu ini, dia dibilang kayak, lu tuh udah makin tua nggak menarik, malu gua kalau bobo lu, begitu. Terus dibilang juga kayak diajak ngomong juga nggak nyambung, nggak bisa catch up dengan update yang terbaru. Yang kalau udah dimaki-maki begitu ya, Bu Siu ini cuma bisa pasrah kayak, iya gue udah tahu gue sekarang tua, udah nggak cantik lagi, udah nggak update lagi, bodoh gitu loh. Ya kalau kita di posisi begitu udah pasti nyanyi ya. Apa ku buat salah? Kalaupun iya, apa mungkin caraku bicara? Apa mungkin caraku tertawa? Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelap? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Iya, menghayati banget gitu, langsung bernadia kita.
Tapi sebenarnya ya, keluarga terdekat termasuk anak-anaknya Bu Sui itu justru pada ngebelain ibunya. Karena kalau menurut keluarga, Bu Sui itu sosok ibu yang luar biasa, bertanggung jawab dan perhatian sama anak-anaknya juga. Dalam curhatan lainnya di buku diari tuh, Bu Sui juga nulis kalau dia sampai ikut lebih dari 20 seminar yang ngajarin tentang manajemen stres supaya dia bisa terus berpikiran positif. Dia juga selalu menuliskan kalimat yang sama di buku diarinya berulang-ulang kayak, saya adalah wanita yang berkomitmen dan penuh kasih sayang, untuk meyakinkan dirinya kalau bukan dia yang salah kok sebenarnya. Karena yang terjadi nih sebenarnya masalah utama dari rumah tangganya itu bukan karena kekurangan dari Bu Sui emang, melainkan si Dr. Kim emang udah kecantol cewek lain. La ilaha illallah, jadinya pelayan victim ini lakinya. Bener-bener emang ya, dia tuh kecantol sama juniornya di kampus namanya Syarali. Dan perselingkuhan mereka sebenarnya sudah terjalin dari tahun 2004. Dari sejak awal-awal rumah tangga Dr. Kim sama Bu Sui ngalami gonjang-ganjing. Ujung-ujungnya berarti di sini perkara masalah orang ketiga atau birahinya si laki-laki. Gilanya lagi nih, anak-anaknya Dr. Kim tahu kalau ayah mereka selingkuh sama si Syarali. Abisnya memang secara pelan-pelan si Syarali ini tuh semacam apa ya, melakukan pendekatan tuh ke para anak-anak tuh dengan alasan mau ngajarin bahasa Mandarin. Tapi setelah udah dilesin nih bahasa Mandarin sama selingkuhannya itu sama si Syarali, hasilnya anak-anaknya tetap aja kagak lancar tuh bahasa Mandarinnya. Cuma yang disalahin bukan Syaralinya, melainkan malah emaknya si Bu Sui kan. Lah ayah wah yang ngajarin siapa, yang dimarahin siapa? Kata si Dr. Kim tuh kayak, ya iyalah kagak lancar-lancar, orang kagak lu praktekin sehari-hari jadi percuma gue lesin ke Syarali. Ada gila-gilanya jadi suami yang nyalain istri mulu ya? Ya abis gimana nggak mau lancar? Keluarga mereka aja kan basicnya dari Malaysia, bahasanya Melayu, dan sehari-hari mereka juga kalau ngomong pakai bahasa Inggris, gengs. Terus gimana mau nerapin bahasa Mandarin di kehidupan sehari-hari? Coba aneh banget emang bapaknya ya. Ya si Bu Sui ini kan manusia juga ya, walaupun hatinya bak peri, tapi kalau ditekan terus begitu akhirnya kesabarannya bisa habis. Gimana di tahun 2014 dia minta pisah. Ya sebenarnya sejak gonjang-ganjing itu udah sempat juga sih terlontar kata pisah, tapi ya rujuk lagi, terus bentar berantem, rujuk lagi. Hingga akhirnya di Juni 2014 itu barulah si Bu Sui ini mantep nih ingin pisah. Sampai dia duluan yang ngajuin dokumen perceraian ke pengadilan biar diproses secara hukum. Tapi Dr. Kimnya kagak mau. Lah aneh, alasannya apa? Padahal kan harusnya dia yang seneng dong, udah bisa cerai nih terus bisa bersama selingkuhannya. Jadi ternyata alasannya si dokter nggak mau tuh, perkara kalau cerai berarti dia harus berbagi harta gono gini, nanti bisa rugi dia. Menurutnya kayak, orang selama ini gue yang capek-capek kerja, gue yang cari uang, gue yang investasi segala macam, ngurusin properti, enak aja dibagi dua, rugi dong. Akhirnya proses perceraiannya pun gagal. Kesel nggak lu denger laki model begini? Ya udah dari situ mereka tetap tuh tinggal satu atap, tapi tidur di kamar yang berbeda dan nggak komunikasi, gengs. Yang nggak jarang mereka nih kalau mau ngomong nih perantaranya melalui anak-anak mereka. Kayak ribet banget gak sih itu begitu? Jadi walaupun serumah nih, karena lagi dongkol-dongkolan nggak mau ngomong secara langsung, anak-anak mereka yang disuruh jadi perantara. Bilangin tuh ke ibu kalian, bilangin tuh ke bapak kalian. Begitu aja terus hubungannya nih. Sampai akhirnya kejadian tadi itu ditemukan Bu Sui sama anaknya Liling meninggal di dalam mobil. Nah berhubung kejadian ibu dan anak ini kelihatan gak wajar di dalam mobil Mini Cooper itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Masalahnya setelah diselidiki nih, nggak ada temuan apapun yang mencurigakan sama sekali. Ditambah dari hasil otopsi, mengungkapkan bahwa memang nggak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang atau racun di dalam tubuh mereka. Pokoknya aman semua. Ya tapi kalau aman semua, pertanyaannya berarti mereka berdua ini kenapa? Jadi sebenarnya nih, ada satu clue yang bikin polisi nantinya nih bisa memecahkan kasus ini, gengs. Yaitu keadaan kulit dari ibu dan anak ini terlihat memerah. Semacam kayak orang sakit demam panas gitulah merahnya. Dimana tanda-tanda kulit kemerahan ini, jika terjadi pada orang yang meninggal seperti itu biasanya memang dialami sama seseorang yang mengalami keracunan gas karbon monoksida. FYI, karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas ini tuh biasanya dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, kayu, arang, dan gas. Karbon monoksida sendiri itu dapat merusak organ dalam tubuh ya, gengs, dan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan hingga kematian. Nah, untuk memastikan benar atau enggaknya mereka keracunan karbon monoksida, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang setelah diperiksa, benar hasilnya. Ada kadar karbon monoksida di tubuh Bu Sui sama Liling itu yang besarannya melebihi ambang batas yang mampu ditolerir oleh manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah keracunan karbon monoksida ini terjadi secara tidak disengaja? Yang kalau memang benar begitu, gimana caranya? Di mana dan kapan kejadiannya mereka ini menghirup karbon monoksida? Mungkinkah ada unsur kebocoran di dalam mobil mereka? Dan kalau memang ada kebocoran di dalam mobil, itu tuh perbuatan disengaja atau enggak? Kalau disengaja, apa motifnya? Siapa pelakunya? Dan bagaimana juga si pelaku bisa membawa-bawa udara karbon monoksida itu? Wih, kompleks banget, banyak pertanyaannya ya. Sampai dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah beberapa teori. Yang pertama, mereka memang secara nggak sengaja nih menghirup karbon monoksida yang terjadi dari kebocoran di dalam mesin yang mereka tumpangi dari mobil berarti. Yang kedua,
mereka memutuskan memang sengaja untuk mengakhiri hidup bersama, ya supaya bisa lari dari tekanan hidup dan masalah yang ada lah. Dan yang ketiga, ada seseorang atau pelaku yang memang dari awal sudah berencana menghabisi mereka dengan gas monoksida. Nah, untuk menemukan teori mana yang paling tepat, polisi mulai memanggil nih para pakar otomotif untuk memeriksa mobil Mini Cooper berwarna kuning itu. Para pakar ini sengaja dipanggil untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda kerusakan ataupun malfungsi yang dapat menyebabkan pelepasan karbon monoksida dari dalam mobil. Polisi ini bahkan sampai nerbangin teknisi khusus dari Jerman, gengs, ke Hong Kong buat nyari tahu bener apa kagak nih mobil bermasalah. Dan semua para teknisi yang terlibat ini mereka nggak main-main, bener-bener serius dan teliti. Diperiksa satu-satu tuh semua mesin, komponen, sistem pembuangan kendaraannya. Ada kebocoran, ada korosi, atau ada masalah lainnya memang possible bisa membahayakan keselamatan penumpang apa enggak. Masalahnya, maksudnya nih, kalau benar-benar ditemukan ada hal-hal yang menjadi akar penyebab di dalam mobil Mini Cooper itu, berarti nantinya temuan ini tuh bisa menjadi acuan kalau stok mobil Mini Cooper lainnya tuh bisa berbahaya untuk penumpang lainnya juga. Yang efeknya harus ada penarikan unit tipe tersebut juga. Jadi mobil Mini Cooper tipe tersebut tuh harus ditarik dari peredaran buat dievaluasi secepatnya untuk menghindari adanya korban lain. Jadinya berantai tuh bisa menjadi besar, bener-bener serius, gengs. Yang macam berarti para peneliti ini tuh kayak orang-orang yang mereview atau menguji lab sebuah skincare ada merkurinya atau overclaim apa enggak. Kalau beneran ada nih berarti skincare tersebut harus dievaluasi lagi tuh, ditarik semua dari peredarannya karena berbahaya dan berujung ribut kita nontoninnya tuh kan live di TikTok. Suka kan lu sama keributan? Heran gue lah ngapain tahu-tahu ngomongin skincare. Mobil ini mobil. Dan ternyata ya, setelah melakukan pengecekan berulang, hasilnya manihil. Dimana semua teknisi sepakat bilang kalau mobil Mini Cooper yang dipakai pada saat itu tuh dalam keadaan prima, baik-baik aja, tidak adanya kebocoran ataupun apapun. Nah, laporan dari para teknisi ini kemudian menggugurkan berarti ini teori pertama. Dimana berarti kejadian ini bukan karena tidak sengajanya adanya kebocoran terus penumpang di situ menghirup ya. Nah, berarti sekarang polisi masuk ke teori berikutnya, dimana jangan-jangan para penumpang ini, ibu dan anak, memang sengaja menghabisi diri sendiri. Tapi gimana cara mengetahuinya? Ya dengan nanyain orang-orang terdekat tuh satu persatu. Pernah dengar nggak yang bersangkutan ini mungkin punya masalah? Atau yang bersangkutan pernah cerita ngerasa hidupnya tuh apa ya, ditekan, diteror, sedih, terlihat putus asa dan sebagainya. Nah, orang-orang terdekatnya pada menjawab kalau memang anak-anak dari Dr. Kim sama Bu Sui itu dalam kondisi tidak baik-baik aja. Ya bisa gimana sih setiap hari ngeliat orang tua mereka bertengkar di hadapan mereka gitu kan. Jadinya di beberapa kondisi terlihat memang anak-anak itu terlihat suka murung, nggak bahagia. Yang mana akar masalah terbesarnya tadi gara-gara sang ayah nih ketahuan selingkuh. Nah begitu dengar kata selingkuh, polisi langsung mikir, hah? Ayahnya selingkuh gitu. Mungkinkah ada motif asmara di balik semua ini? Akan saya kupas setajam silet. Yang kemudian untuk sementara waktu polisi ini mengesampingkan teori di mana ibu dan anak ini tuh menghabisi diri sendiri ya. Karena semua itu mengacu juga pada keterangan dari orang-orang terdekat, dibilang ya mereka sih mungkin punya masalah tapi kayaknya nggak sampai mau putus asa mengakhiri hidup sih Pak. Makanya si polisi pun akhirnya mencurigai Dr. Kim sebagai pelakunya. Mungkin kong-kali-kong juga sama selingkuhannya. Karena kan kasus-kasus begini sering terjadi memang ya. Tapi kan polisi nggak bisa asal tuduh gitu aja dong. Mereka harus mencari bukti yang lebih kuat. Dirangkai dah tuh serpihan puzzle. Gimana caranya menaruh karbon monoksida dalam jumlah banyak yang bentukannya tuh udara kan ya. Tapi bisa dimasukin ke dalam mobil. Dibawa pakai tabung gas? Nggak mungkin. Karena nggak ada ditemukannya tabung gas pada saat kejadian. Yang ditemukan itu tuh cuma ada kartu identitas sama ada barang pribadi aja gitu di bagasi. Macam ada 3 bola tenis sama 1 bola yoga besar tapi udah kempes. Bentar. Diperhatiin lagi kan? Hah? Kenapa ada 1 bola yoga yang kempes di dalam mobil? Apa mungkin jangan-jangan bola yoga itu sengaja diisi karbon monoksida terus sengaja dilubangi kecil gitu supaya keluar perlahan-lahan bisa membunuh secara perlahan. Nah, walaupun bukti-bukti udah semakin jelas nih, tapi polisi tahu dugaannya tidak cukup kuat untuk membuktikan kalau Dr. Kim ini bersalah. Maka penyelidikan pun terus berlanjut. Barang bukti berupa bola yoga tadi tuh disimpan dengan hati-hati untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi oleh zat lain. Pokoknya dikemas sesuai dengan pedoman forensik yang ketat dan langsung dikirim ke laboratorium kimia untuk penelitian. Dan hasilnya benar, ada ditemukan tuh sisa kandungan gas karbon monoksida di hampir seluruh bagian dinding karet bola tersebut. Nah, setelah hasil dari laboratorium itu keluar, polisi kemudian merencanakan proses penangkapan. Yang mana kejadiannya cukup heboh gitu geng. Soalnya waktu itu si Dr. Kim ditangkapnya di Universitas China pada saat dia lagi jadi pembicara di seminar di sana. Jadi dalam seminar itu ada beberapa polisi yang nyamar sok-sok jadi mahasiswa nontonin. Pas sudah mau berakhir nih, polisi yang nyamar tadi tuh ngedeketin Dr. Kim sambil ngomong, "Bapak mau ikut kami secara baik-baik atau kami seret nih di depan mahasiswa?" Ya mau nggak mau si Dr. Kim ikut. Dan seperti biasa, pelaku yang udah-udah dalam kasus-kasus seperti ini kan
kalau ngomong keterangan tuh memberikannya suka berbelit-belit dan berubah-ubah terus. Ditanyain kan sama polisi, ini bola yoga di mobil itu milik siapa, Pak? Si Pak Kim ngakunya nggak tahu, ya itu punya istri saya paling, Pak. Tapi ternyata si polisi udah ngantongin bukti kwitansi pembelian dari toko bola yoga yang memperlihatkan kalau pembelinya adalah si Dr. Kim. Ada CCTV-nya juga pula di toko tersebut si Dr. Kim beli bola yoga. Ya karena nggak bisa ngelak, si Dr. Kim bilang, oh iya, aduh saya lupa saya yang beli. Habisnya itu buat istri saya olahraga, Pak. Lah, sus banget kan keterangannya bisa berubah-berubah begitu, yuk. Dicecer lagi sama polisi, buat istri olahraga atau buat isi karbon monoksida. Di situ si Dr. Kim langsung kicep gitu, diem aja. Setelah polisi menelusuri lebih dalam, akhirnya polisi mengetahui kalau Dr. Kim ini sempat minta tolong ke rekan sesama dokter tuh untuk membantu memasukkan karbon monoksida ke dalam bola yoga itu. Tapi alasannya katanya si Dr. Kim ini mau melakukan eksperimen untuk membunuh tikus-tikus yang ada di loteng rumahnya. Tapi nyatanya tikus yang dimaksud itu adalah istrinya. Ya, kalau istri lu tikus, lu nya apa ular? Jadi dengan sengaja Dr. Kim ini sengaja ngisi bola yoga tersebut pakai gas karbon monoksida dan dia letakkan di bagasi mobil istrinya. Dimana bola itu dia tusuk lubangnya kecil gitu kan, biar terjadi kebocorannya itu perlahan-lahan bisa lama. Tapi Dr. Kim sendiri itu sebenarnya tidak menyangka kalau hari itu anaknya Liling itu ikut ibunya di dalam mobil pergi. Yang membuat jadinya Liling juga ikut nggak selamat. Makanya pas jam 8:30 tuh diinfoin kalau anak istrinya meninggal, Dr. Kim lari nangis histeris. Jadi ternyata nangisnya mah beneran, perkara kaget anaknya, lah kok ada di dalam mobil juga, nggak tahu, dia nggak expect. Setelah Dr. Kim udah nggak bisa mengelak lagi, dirinya pun langsung di penjara. Awalnya selingkuhannya Dr. Kim tuh sempat dicurigai juga terlibat ataupun ikut merencanakan. Tapi setelah ditelusuri lagi, selingkuhannya itu dinyatakan tidak terlibat. Dalam persidangan yang panjang, jaksa yang menangani kasus ini tuh nyocor Dr. Kim abis-abisan dengan semua bukti yang ada. Jaksa menegaskan kalau Dr. Kim ini udah melakukan penipuan, pengkhianatan, dan telah memanfaatkan pengetahuan anestesiologinya untuk menghilangkan nyawa anak sama istrinya sendiri untuk bisa bersama selingkuhannya. Dan ternyata nggak cuma Busu beserta anak-anaknya doang loh yang tahu tentang perselingkuhannya. Melainkan rekan kerja dari Dr. Kim sama keluarga besar udah pada tahu kalau si Dr. Kim memang selingkuh. Jadi seterang-terangan itu memang mereka. Sarah Lee sendiri bilang di persidangan kalau iya benar dia udah lama dekat sama si Dr. Kim sebagai rekan kerja sama punya hubungan spesial. Tapi kalau masalah kasus bola yoga itu si Sarah Lee bilang dia nggak tahu menahu, nggak terlibat ya. Nah sebenarnya dengan bukti-bukti yang ada kan semuanya udah cukup ya. Tapi si pengacara Dr. Kim ini tetap ngotot. Dia bilang kalau semuanya ini murni kecelakaan. Jadi bukan kasus pembunuhan yang berencana. Dia bilang Dr. Kim nggak punya motif untuk menghabisi anak dan istrinya lah, walaupun sering bertengkar mereka kan, tapi buktinya si Dr. Kim gak mau cerai sampai akhir. Ya padahal kan gak mau cerai gara-gara gak mau harta gono ini. Pokoknya si pengacara ini ngotot ada kebocoran di dalam mobil, dan karbon monoksida yang di bola itu tuh buat tikus, bukan buat istri sama anaknya, Pak. Pokoknya gitulah skenario yang dibuat. Nah tapi kan ujung-ujungnya ada keterangan saksi yang memberatkan nih, yaitu rekan sesama dokter bernama Dr. Chan yang tadi dimintain tolong buat masukin itu karbon monoksida ke dalam yoga ball. Apalagi sih Dr. Kim juga katanya pernah nanya ke Dr. Chan kayak pertanyaan, "Dok, kalau karbon monoksida kira-kira seberapa banyak sih yang dibutuhkan untuk membuat seseorang meninggal?" Ya tapi sebenarnya saat itu si Dr. Chan sama sekali nggak seujon. Dikiranya si Dr. Kim mau bikin jurnal kali ya tentang penelitian karbon monoksida. Dan waktu si Dr. Chan membantu memasukkan karbon monoksida ke dalam bola yoga itu, dibilangnya kan itu emang buat bunuh tikus. Yang mana keterangan dari Dr. Chan inilah yang akhirnya membuktikan kalau Dr. Kim tuh ya beneran kan masukin gas itu ke dalam bola, ya maksudnya berarti ini adalah pembunuhan berencana. Dan walaupun case ini itu terjadi di tahun 2015, tapi Dr. Kim ini baru dipenjara di tahun 2017 karena proses pengadilannya panjang dan alot. Tapi cerita nggak selesai di situ aja, gengs. Setelah beberapa tahun di penjara, di tahun 2023 kemarin, Dr. Kim ini mengajukan banding, yang hasilnya tapi baru banget keluar sekitar 2 bulan yang lalu di November 2024, di mana hakim menyatakan kalau nggak bisa, semua bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tuh udah terlalu jelas dan berat. Jadi walaupun si Dr. Kim sama pengacara ini ngotot ya, bukti-bukti yang mereka sampaikan nggak kuat. Yang alhasil pengajuan banding dari Dr. Kim ini tetap ditolak, yang mana Dr. Kim dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. So tadi geng, sebuah kasus yang dilakukan sama seorang profesor doktor loh. Makanya kasus ini tuh awalnya susah banget dipecahkan sama polisi. Karena yang membuat rencananya itu profesor doktor, kepikiran dia tuh pakai bola yoga dan karbon monoksida dibolongin kecil biar
kayak nggak ada jejaknya gitu loh. Dan next level kan, makanya jatuhnya kayak silent killer. Nggak ada yang nyangka bola yoga gitu, nggak pernah terjadi sebelumnya. Makanya ini kayak masuk kasus-kasusnya Detektif Conan yang unik-unik. Tapi kalau kepintaran seperti ini digunakan buat hal-hal yang nggak bener, jatuhnya ya mengerikan ya. Yang ternyata ujungnya lagi-lagi kasus-kasus seperti ini tuh gara-gara ada jantan birahi tuh pengen sama selingkuhannya. Yang tahu-taunya anaknya juga ikutan kena. Ih, innalillahi ya. Ya kadang gitu kalau orang terlalu pintar mah suka keblinger. Ya terima kasih majikan ya udah pada nonton ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai majikan, boleh ku meminta, tolong dong klik tombol subscribe-nya. Kalau suka pencet like-nya, kalau sebel ya mohon maaf. Terima kasih.